Selamat bertemu kembali sahabat Ayo Paham. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu jarak dan sudut dalam ruang. Bagian yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang akan kita bahas dari 4 bentuk. Bentuk yang pertama, jika dua bidang berpotongan, maka akan membentuk garis persekutuan. Dua bidang berpotongan akan membentuk garis persekutuan. Perpotongan garis P dan W, persekutuan tersebut ditulis dalam notasi V, W. Coba kita lihat. Misalkan bidang W ini berpotongan dengan bidang V. Berpotongan dengan bidang V. Ini bidang V. Nah, jelas kita lihat bidang W dan bidang V berpotongan. Garis perpotongannya adalah garis G. Garis perpotongannya adalah garis G. Ini perpotongan di sini. Maka garis perpotongannya itu ditulis dengan notasi V, W. Bagian yang kedua, tiga buah bidang berpotongan akan membentuk satu titik persekutuan. Coba kita lihat. Yang pertama, bidang W. Yang kedua, bidang U. Yang ketiga, bidang V. Bidang V dan bidang W berpotongan di garis ini. Satu, bidang U dan bidang W berpotongan di garis ini. Dua, bidang V dan bidang U berpotongan di garis ini. Tiga, garis 1, 2, dan 3 berpotongan di titik ini, sebutlah itu titik T. Jadi ketiga bidang, yaitu bidang V, bidang W, bidang U, mempunyai titik persekutuan, yaitu titik T. Jadi T itu adalah hasil perpotongan antara ketiga bidang tersebut. Kemudian nomor 3, dua bidang sejajar U dan V. Berarti ini bidang sejajar ini sejajar. Jadi kita coba gambar dulu. Yang ini bidang V sejajar dengan bidang W. Di bidang V terdapat garis G. Di sini ada garis G yang sejajar dengan garis K pada W di sini. Dan satu lagi garis H terdapat pada W tapi tidak sejajar. Misalkan dia di sini. Ini tadi garis G, yang ini garis K, yang ini garis H. Nah, garis G ada pada V sejajar dengan W. Berarti garis K sejajar dengan garis G. K sejajar dengan garis G. Garis H ada pada bidang W. Maka garis H ini karena V dan W sejajar, maka garis H juga sejajar dengan bidang V, tapi bersilangan dengan garis G. Jadi H bersilangan dengan garis G. Kemudian
bagian yang berikutnya, yang keempat, dua buah bidang berpotongan V dan W akan berpotongan di garis K seperti contoh 1 tadi ini. Dan garis perpotongannya itu K. Jika ada garis H pada W tegak lurus pada K dan garis G pada V tegak lurus pada K, maka garis G dan H membentuk alfa. Itulah yang disebut sudut antara bidang V dan W. Untuk lebih jelas kita gambar di sini supaya kita memahami lebih mudah. Ini kita lihat bidang B dan bidang V. Bidang B dan bidang V perpotongan di satu garis yang merah ini adalah garis K. Nah, sedangkan misalkan ada garis tadi, garis H ada pada W, garis H ada pada W, sini ada garis H, dia tegak lurus ke garis K. Terus pada V ada garis G ini. Pada V ada garis G. Dan garis G tegak lurus pada garis K. Maka garis H dan garis G di titik persekutuan ini membentuk sudut. Sebutlah ini alfa. Maka alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis H dan G. Atau dengan kata lain, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang W dan bidang V. Jelas ya? Mari kita lihat contoh berikut. Kubus ABCD VGH dengan panjang rumus 4. Diminta gambarlah bidang AFH. Sekarang kita gambar bidang AFH. Kita hubungkan F ke A. Terus dari C ke A. Terus dari F ke C. Kita lihat bidangnya. Ini bidangnya. Kemudian, tentukanlah garis potong antara AFC dengan bidang alas ABCD. Nah, sekarang kita gambar dulu bidang alas ABCD. Di bidang alas nih, di belakangnya nggak kelihatan, jadi yang kelihatan hanya segitiga sebagian dari ABCD, yaitu ABC, segitiga ABC. Di belakangnya tidak kelihatan. Nah, perhatikan. Maka sekarang persekutuan antara bidang A, B, C, D dengan AFC adalah garis AC. Di sini garis AC. Ini udah. Terus sekarang di sini tentukan sudut yang dibentuk oleh AFC dengan ABCD. Nah, kita kembali ke sini. Sudut yang dibentuk oleh dua bidang adalah sudut yang terletak pada garis persekutuan. Berarti garis persekutuannya ada di AC. Dan garis yang ditarik dari kedua bidang harus tegak lurus. Garis yang ditarik dari kedua bidang, dari bidang ini G, dari bidang ini H, harus tegak lurus kedua-duanya ke garis persekutuan. Di titik persekutuan tersebut, itulah yang disebut nanti titik sudutnya. Sekarang coba kita lihat, kita pikirkan AC itu
tegak lurus pada bidang alas dengan sisi yang mana. Kita ingat kalau ini adalah kubus, maka otomatis AC berpotongan dengan BD sebagai diagonal. Maka kita lihat, maka sekarang yang berpotongan adalah di sini. Nah, karena tadi harus tegak lurus, sekarang kita periksa apakah AC tegak lurus BC? Jawabannya iya, karena masing-masing garis AC dan BC itu adalah diagonal sisi berpotongan tegak lurus, maka di sini tegak lurus. Satu sudah ketemu, misalkan di sini F aksen, berarti B F aksen dengan AC tegak lurus. Sekarang dari bidang alas ABCD udah ketemu, sekarang dari segitiga AFC, mana yang tegak lurus ke AC? Sekarang kita tarik garis dari F ke F aksen. Apakah F aksen dengan AC tegak lurus? Kita perhatikan segitiga AFC itu adalah segitiga sama sisi karena AF, AC, dan FC itu adalah diagonal sisi. Yang panjangnya yang panjangnya A akar 2. Nah, kemudian kita perhatikan titik F aksen itu adalah di tengah-tengah AC. Ini sekarang ke sini sama. Maka otomatis F aksen tegak lurus ke AC di sini. Sehingga sudut yang dibentuk oleh bidang ABCD dengan AFC adalah sudut F aksen B atau di sini. Inilah alfanya. Nah, supaya lebih jelas, coba ini kita gambar. Ini. Nah, itulah segitiganya. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita pindahkan ke luar segitiga yang kuning ya. Kita pindahkan ke luar. Ini kita taruh sini. Ini pindahkan ke sini, ini. Nah, kita lihat di sini F, di sini B, di sini F aksen. FB itu tadi 4 cm. F aksen B itu setengah diagonal sisi, setengah F aksen B itu setengah BD, diagonal sisi mana setengah kali 4 akar 2, karena sisinya 4, rumusnya A akar 2, berarti 4 akar 2 kalikan ini menjadi 2 akar 2. Sekarang kita cari F aksen. F aksen ini sama dengan, ini berarti segitiga siku-siku, ini 4, ini 2 akar 2, berarti 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan akar 16 tambah 8 sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6 ya, 2 akar 6. Dari mana 2 akar 6? 20 akar 24 sama dengan akar 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6. Oke, baik. Sekarang kita cari sudut yang diminta. Nah, di sini adalah sinus. Berarti sinus alfa. Ini sinus alfa yang di sini sama dengan depan FB miringnya F aksen. F aksen sama dengan FB-nya itu tadi 4 per
2 akar 6. Rasionalkan kali akar 6 per akar 6. Akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6, 6 kali 2 jadi 12. 4 per 12 sederhanakan 1/3 akar 6. Jadi hasilnya adalah sinusnya adalah 1/3 akar 6. Demikianlah penjelasan saya. Kalau kurang jelas boleh diulang kembali videonya sampai kamu memahami betul. Kalau sudah paham, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, salam dari saya. Ayo paham.